Kunci mau. Hari ini kita mau review fisika. Ini kalian dengerin. Halo warga analis. Hari ini kita bakal review kisi-kisi soal sumatif tengah semester genap. Oh my god, ini apa ya? Ini kita akan mereview lah kimia analisis. Bukan kanal ya guys, ini fisika. Ayo kita lanjut nomor 1. Nomor 1 itu peserta didik dapat mendefinisikan sistem lingkungan dan jenis sistem. Sistem itu adalah yang menjadi objek. Sistem adalah yang menjadi objek. Lingkungan adalah benda yang di luar sistem. Kalau batas itu adalah pemisah antara sistem dan lingkungan. Begitu. Nih, jenis sistem ada 3, yaitu ada yang terbuka, yaitu materi dan panas bisa masuk. Kenapa? Karena dia terbuka. Seperti gini, begitu. Nah, habis itu tertutup itu dia nggak bisa nih kayak gini nih. Ini tertutup, ini besi bisa ngalir panas ke dalam. Tapi kalau terisolasi, kayak misalnya termos ini nih, ini nggak bisa ini soalnya dia udah ketutup terus ketutup lagi, jadinya dia nggak bisa masuk gitu. Nomor 2 apa ini? Menentukan besar kalor. Oh my god, ini besar kalor nih besar kalor itu yang monoatomik. Ki monoatomik sama dengan 5/2 nRT gitu. Ki itu sama dengan nRT sama dengan PV. Tapi kalau yang monoatomik sama dengan 5/2 gitu. Nomor 3 apa? Nih apa? Ki sama dengan nRT 5/2 nRT. Nomor 2 itu kalor monoatomik. Ki monoatomik sama dengan 5/2 nRT. Ingat. Nomor 3 itu apa? Hukum 1 termodinamika. Kalau hukum 1 itu sama dengan berarti delta U sama dengan Q min W. Delta U sama dengan Q. Oke gitu. Nih Q itu kalor, W itu usaha. Kalau Q-nya plus berarti delta U-nya naik. Salah, bukan gitu. Kalau Q plus sama dengan kalau Q plus sama dengan sistem menyerap kalor. Kalau delta U-nya plus berarti dia nanti energi dalamnya yang naik. Kalau plus W-nya berarti sistemnya melaksanakan usaha. Q sama dengan, salah kan? Q sama dengan delta O plus W. Iya betul, delta U sama dengan Q min W. Nomor 4 apa ini? Nomor 4 diberikan skema mesin. Oh my god, ini nomor 4 mesin mah gampang nih. Q1 Q2 mesin, Q1 mesin Q2. Q1 itu yang panas. Kenapa? Karena dia Q1 nomor 1 dia paling panas, dia paling hot, dia paling atraktif. Dia paling nomor 1 itu nomor panas, itu dia juara 1 itu panas ke bawah mesin. Ini kalau mesin kalor itu jadi Q-nya yang di bawah ini yang keluar. Kenapa? Karena dia dari panas ke dingin, terus dia mengeluarkan usaha. Kenapa mengeluarkan usaha? Karena dia pikirin aja kayak mesin motor itu apa sih ini? Q masuk nih, panas masuk, terus keluar mesin nih, gitu, terus mengeluarkan usaha. Nih mesin kalor, lihat ini mesin kalor. Udah dilihat, udah nih. Terus kita pindah ke mesin pendingin. Kalau mesin pendingin itu balik lagi, kebalik. Q2-nya yang dingin, yang 2-nya yang masuk, terus nanti usaha. Lah, kok ini kebalik sih? Salah guys, ini kalau mesin pendingin dia memerlukan usaha ya. Begitu, kalau mesin pendingin itu dia mengeluarkan usaha, membutuhkan usaha. Dia terus Q2-nya masuk ke mesin, baru nanti keluar dari Q1 gitu. Kenapa? Karena es batunya ada di mesin, jadinya dia mesin dinginnya ke mesin gitu. Ayo, tadi nomor berapa? Nomor 5 sekarang. Nomor 5 itu apa? Nomor 5 ini susah. Tapi jangan disusahin. Diberikan diagram PV dari suatu siklus. Peserta didik dapat menentukan besaran termodinamika. Besaran termodinamika secara apa? Secara isobarik. Nih, isobarik. Isobar itu W sama dengan PV. Kalau isobar itu semuanya ada, nggak ada yang 0. Delta U-nya 3/2 P2 V2 min P1 V1. 3/2 delta P delta V gitu. Kalau W sama dengan P delta V. Lihat dulu nih, lihat isobar. Udah apa? Nih, Q-nya 5/2 P delta V. Kalau dicari Q-nya berarti delta U ini apa sih? Nyari apa sih?
Aduh, ini mau ini besaran. Oh my god, besaran mah semuanya dicari. Nih, kalau W dari isobar itu semuanya ada. Di isobar itu W sama dengan P kali delta V. Nih, P delta delta V. Kalau delta U nya berarti pakai 3/2 P2 kurang P1 V1. Itu kalau isobar. Delta U sama dengan 3/2 P2 P1 P1. Oke, kalau kalornya kayak gimana bang? Ya udah delta U plus W atau 5/2 PV. Tapi kalau ada delta U nya, ya udah pakai delta U nya plus W. Kalau nggak ada delta U nya, berarti pakai yang ini nih. Kalor sama dengan 5/2 P kali delta V. Kalau yang isobar, kalor sama dengan 5/2 P kali delta V. Nah terus yang lanjut nomor 5B, bukan nomor 6. Nih, isokarik Farik Faki, masya Allah Farik, kamu disebut. Delta U sama dengan isokorik nih, lanjut. Delta U sama dengan 3/2 P2 V2 min P1 V1, sama kayak yang ini, tapi malah sama banget. Lihat, isokorik sama isobar itu sama. Delta U sama dengan 3/2 P2 V2 P1 V1. Terus Q-nya sama dengan delta U. Kalau isokorik itu work-nya yang 0. Isokorik work 0, work-nya 0. Delta U sama dengan 3/2 P2 V2 min P1 V1. Nih isokorik, Q-nya sama dengan delta U. Isotermal itu yang nomor 5C. Ini apa 5C? Menentukan besaran termodinamika dengan proses isotermal. Nih yang ini yang ada integral, tapi kita nggak pakai integral karena kita pakai len. Isotermal itu apa? Aduh, ini aku mau taraweh. Ini isotermal. W sama dengan nRT len V2 V1. Oke, tapi kalau diketahuinya PV, ya udah berarti pakai P1 V1 len V2 V1. W sama dengan P1 V1 len V2 V1. W sama dengan P1 V1 len V2 V1. Soalnya Q-nya sama dengan W, K-nya sama dengan W, K-nya sama dengan W, isotermal. Lanjut, kita nomor 6 aja ini. Ini aku mau terawih, ini gak jadi nih. Diberikan spesifikasi mesin kalor. Masya Allah, mesin kalor nih. Mesin kalor belum mesin kalor nih. Ini suruh nyari apa? Suruh nyari efisiensi nyata. Nih, efisiensi nyata itu N efisiensi nyata N sama dengan W per Q1. Efisiensi itu W sama dengan efisiensi itu W per Q1 atau 1 min Q2 per Q1. Kenapa jadi gitu? Soalnya W itu sama dengan Q1 min Q2. Jadi Q1 per Q1 sama dengan 1. Jadinya 1 min Q2 per Q1 gitu. Terus nomor 7 apa? Koefisien performansi ideal. Nih, mesin pendingin, koefisiensi performansi ideal. Apa sih koefisien performansi itu? Yaitu CP itu T2 per T1 min T2 atau T2 per W. CP itu T2 per W gitu. Langsung lanjut nomor 8, gak usah basa-basi. Diberikan siklus mesin Carnot. Nih, mesin Carnot itu seperti ini guys. Nih, siklus diberikan mesin diagram, bukan, iya, diberikan diagram PV nih. Nih, siswa menentukan. Nih, kalau yang A ke B nih, dia turunnya nggak terlalu dalam berarti dia isotermal, memuai. Kenapa? Karena dia tekanannya turun, dia memuai. Tekanannya turun, terus volumenya naik, berarti dia memuai, dia jadi gitu caranya. Terus dari B ke C itu pemuainya adiabatik. Kenapa? Kalau adiabatik itu dia grafiknya sangat curam. Lihat seperti ini, curam. Oke. Nih, kalau C ke D itu pemanfaatan isotermal. Kenapa? Karena dia volumenya yang turun. Lihat aja volumenya, jangan yang P-nya. Kalau volume itu kalau mengembang itu berarti memuai gitu. Nih, kalau menyusut berarti memampat isotermal. Nah, dia soalnya nggak kurang ini kan. Dia grafiknya kurang ya gitu. Terus yang D ke A ini adiabatik. Kenapa? Karena ini tuh
lewati gunung, lewati lembah. No, dia memampat karena dia volumenya menyusut gitu. Dia memampat, jadi dia adiabatik. Adiabatik kenapa? Karena dia curam gitu. Lewati gunung, lewati lembah. Terus lanjut. Tadi nomor berapa? Nomor 8. Sekarang nomor berapa? Nomor 9. Mendefinisikan percepatan nih. Alhamdulillah. Percepatan adalah percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat. Percepatan adalah percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat. Percepatan adalah percepatan sentripetal atau AS yang arahnya selalu ke pusat. Udah, lanjut nomor 9 lagi. Nilai amplitudo. Amplitudo itu diketahui dari apa? Dari simpangan. Y sama dengan A sin theta. Ini jangan dilihat guys, ini salah guys. Y sama dengan A sin theta. Asin atau Y sama dengan A sin omega T gitu. Jadi nanti A-nya yang diambil nih. Oke, nomor 9 lagi sekarang. Sekarang mencari nilai periode. Periode itu apa? Periode itu T dari amplitudo. 1 per T sama dengan A. Berarti tinggal dibalik aja. T sama dengan 1 per A. Misalnya, kalau amplitudonya 5, berarti T-nya 1 per 5 gitu. Lanjut, nomor 9 lagi. Menentukan nilai frekuensi. Frekuensi dari apa? Dari persamaan kecepatan. Nih, dari persamaan kecepatan nih, omega. Nih, nanti frekuensi diketahui kecepatannya berapa. Insya Allah bisa ya. Ini kalau aku rangkumnya seperti ini. VY sama dengan omega A cos theta gitu. Ini omeganya ini. Ini harusnya ini belum minus. VY kecepatan itu nanti dia ada omega A cos theta, ada omeganya. Jadi nanti omeganya itu yang ada pi-nya nih, nanti kalian masukin ke sini omega per 2 pi, F sama dengan omega per 2 pi. Lanjut nomor 9 lagi nih. Peserta didik mendefinisikan kecepatan pada gerakan harmonis sederhana. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan. Nih, lanjut nomor 9, nomor 10. Masya Allah. Menentukan kecepatan dari benda yang berosilasi. Berarti mempunyai simpangan, ada amplitudonya nih. Apa simpangan itu? Y sama dengan A sin theta atau A sin omega T. Tuh, teman aku udah disamper. Nih, V sama dengan A omega cos omega T. Oh my god. Nih, apa sih ini? Aku nyari apa? Nih, kecepatan itu ini kecepatan itu. Kecepatan itu adalah A omega cos theta. A omega cos theta gitu. Lanjut nomor 11. Aduh, aku terawih di rumah aja lah. Peserta didik dapat menentukan periode yang pegas. Periode pegas tuh gini. Nih, periode pegas seri. A, seri. Nih, seri itu kayak gini. Ada tutut, ada 2 itu, ada buntutnya. Gimana cara nyarinya? T sama dengan 2 pi per M per K. Akar M per K. T sama dengan 2 pi akar M per K. Nanti K-nya ini nggak diketahui, jadi kita harus nyari dulu 1 per K. Seri itu K-nya 1 per K. Cari K totalnya dulu, baru nanti dimasukin ke akarnya ke sini gitu. 2 pi M per K diakarin gitu. Nah, terus lanjut nomor 12 apa ini? Energi total dari benda yang berosilasi. Masya Allah, nih benda yang berosilasi. Energi itu ada 3, yaitu ada energi potensial dan energi kinetik. Yang 3-nya ini adalah energi gabungan, yaitu energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi gerak. Energi gerak itu adalah energi mekanik, yaitu yang bergerak. Nih, energi potensial itu rumusnya adalah 1/2 KY kuadrat. Cari nyari K gimana? MW kuadrat. K itu sama dengan MW kuadrat. Atau bisa juga 2 pi per M per T. Diakarin. Nih, MP itu 1/2 KY kuadrat. K itu sama dengan MW kuadrat. Kalau energi kinetik itu 1/2 MV kuadrat. Energi kinetik sama dengan 1/2 MV kuadrat. Energi kinetik sama dengan 1/2 MV kuadrat. MV gimana nyarinya? Ya udah MV itu MV. Ya udah gitulah.
Jadi nanti ini bisa ditukar-tukar, ini awas, ini hati-hati, ini nanti bisa ditukar-tukar sama si budinannya. Kalau energi mekanik gimana? Energi total. Nih, energi total itu adalah energi kinetik ditambah energi mekanik. Tapi kalau energi mekanik itu rumusnya adalah 1/2 Ka. Gini caranya nih. Nih, energi mekanik itu adalah 1/2 Ka gitu. Nih, KY kuadrat. Nggak ditulis sama aku ya, maaf ya guys. Nih 1/2 Ka, kalau nggak salah seperti itu ya, atau enggak, kalau nggak salah itu ada kuadratnya, nggak ada kuadratnya guys. Energi mekanik itu 1/2 Ka, energi potensial itu 1/2 KY kuadrat, energi kinetik itu 1/2 mv kuadrat. Kalau potensial itu Y, kalau kinetik itu ada masanya. Kalau kinetik itu ada masanya. Ingat aja kayak gerak jatuh beraturan. Gerak jatuh beraturan itu ada masanya, ada ke bawah, berarti K itu kinetik, berarti mv kuadrat gitu guys. Apalagi ini sedang nomor 12. Habis itu apa? Penyusunnya Budinan sama Pak Gustaf. Masya Allah, ini belum ditandatangan guys. Sudah guys, STS genap fisika guys. Insya Allah semoga kalian belajar ya guys. Semoga kalian ingat ya guys. Semoga kalian ingat guys. Nih, ayo kita ulang. Delta U sama dengan Q min W. Kalau mesin kalor itu Q1 nya yang ke mesinnya menyerap panas. Kalau kalor itu mesinnya menyerap panas. Kalau pendingin itu menyerap dingin, berarti Q2. Nih, kalau efisiensi nyata N sama dengan W per Q1. Kalau mesin pendingin, koefisiensi performansi yaitu CP T2 per W, T1 min T2 W nya. Nih, kalau Carnot, kalau yang curam itu adiabatik, kalau yang landai itu adalah isotermal. Nih, isobarik itu W sama dengan PV, delta U sama dengan 3/2 P2 V2 P1 V1. Sama aja sama kayak isokorik juga delta U nya sama dengan 3/2 P2 min P1 V1. Tapi kalau isobar itu Q-nya juga diketahui. Yaitu 5/2 PV. Kalau nggak diketahui berarti dicari dari grafik 5/2 PV niatnya. Kalau isokorik juga sama, delta U nya 3/2 P2 V2 P1 V1. Q-nya sama dengan delta U. Kenapa? Kalau isokorik itu W nya sama dengan 0. Isoker work, W nya sama dengan 0. Isotermal itu work, Q sama dengan W. Q sama dengan W. Isotermal Q sama dengan W. Pakai Q suka sama isotermal Q sama dengan W sama dengan nRT ln V2 V1. Atau kalau NRT sama dengan PV, berarti W sama dengan P1 V1 ln V2 V1. NRT sama dengan PV, NRT sama dengan PV. Ingat aja gitu. Nih, percepatan adalah percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat. Itu kalau yang aku temuin. Nih, kalau periode itu dari amplitudo 1 per T sama dengan A, T sama dengan 1 per A. Kalau frekuensi itu baru F sama dengan W per omega per 2pi. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari simpangan. Kalau kecepatan benda itu yang berosilasi, berarti W sama dengan 2pi per T. Bukan, kecepatan itu adalah V sama dengan AW cos theta. Kalau kecepatan itu AW cos theta. Makan AW di cos theta. Nih, periode pegaseri T sama dengan 2pi per M per K. Oke, K-nya nanti 1 per K, langsung energi total EP sama dengan 1/2 KI, EK sama dengan MV kuadrat. Oke, 1/2 MV kuadrat, EK sama dengan MV kuadrat. EK itu MV. Oke, nih luas grafik guys. Nih luas grafik. Kalau yang beda itu segitiga sama trapesium. Kalau trapesium itu alas A tambah B dikali T dibagi 2. Oke. Kalau persegi sama persegi panjang sama aja, P kali L, S kali S. Kalau segitiga A alas kali tinggi dibagi 2. Jangan lupa dibagi 2-nya ya. Oke, semangat guys. Semangat bobo.